Lumiere ada apa sih sebenarnya? Enggak, sebenarnya gini, maksudnya kelihatannya kayak tiba-tiba ini udah berbulan-bulan sih kita pikirkan gitu. Aku ya tepatnya sama Mas Anang pikirkan sebenarnya udah berbulan-bulan karena memang mungkin nggak kita posting karena aku tuh nggak tahu kenapa masalah ini tahun apa sih siapa sih ini tahun 2025 ya kayak ular ya banyak ular kayak lagi bertubi-tubi aja gitu masalah gitu pada saat aku lagi kuliah lagi S3 dan ini lagi berat-beratnya karena ini lagi penelitian nih, aku lagi penelitian semester ini kalau lancar harusnya tahun depan lulus, tapi tiba-tiba aku ada ketipu sama orang, aku ada masalah sama tanah, dan yang berat banget buat aku sekarang adalah ya ini ya, maksudnya aku memutuskan untuk menutup Lumiere. Kadang-kadang orang itu kan menutup bisnis pasti kayak kalau udah nggak berjalan, kalau udah nggak ada peminatnya gitu, dan Lumiere ini aku masih pede banget, masih banyak banget peminatnya, pembeliannya juga maksudnya orang masih pas aku tuh memutuskan tutup itu semua komen gak ada yang jelek, bener-bener kayak ya Allah aku nggak bisa beli. Nah ini sih Lumiere Jibun kok kayak maksudnya kalau ditutup sih gitu Lumiere kita ya, kue kesukaan kita udah nggak ada dan orang-orang udah nggak nge-brand Lumiere tuh jadi kue public figure gitu. Lumiere tuh udah bener-bener kayak orang udah gak peduli sama ini punya aku gitu, orang udah lebih peduli ke kayak ini adalah orang udah lebih peduli kayak ini adalah kue yang memang enak banget gitu, yang memang enak lah gitu. Jadi memutuskan hal ini nggak mudah. Aurel sama Abang juga pas bener-bener aku posting kemarin dan mereka lagi di Korea, mereka shock banget juga kayak Bud kok main tutup, maksudnya nggak ada kemarin kan cuma wacana aja, masalah ini kok langsung memutuskan tutup gitu. Karena karyawan kita juga udah ada 200 orang kan di mall, ada udah 15 outlet juga, jadi memang nggak mudah lah sebenarnya, tapi aku sama Mas Anang yakin ini jalan keluar terbaik. Tapi artinya keseluruhannya Bun. Alasan pastinya apa sih Bun? Banyak banget orang yang menyayangkan sekali ini bisa gebrakan atau di prank gitu kan ya kayaknya. Ya masa mau nge-prank tutup 15 outlet tutup tuh nge-prank kayak gimana sih? ada enggak Ya, lah. atau mungkin ada orang-orang yang nggak suka dalam bisnis ini nggak sih? Oh enggak. Ini jujur nggak ada berantem sama siapa-siapa, nggak ada nggak suka sama siapa-siapa. Jujur bener-bener hanya ada masalah internal, tapi yang aku nggak bisa ceritakan juga apa masalah internalnya. Mungkin yang bisa aku bilang adalah Lumiere ini aku jual kan kualitas nomor satu. Jadi di saat dalam perjalanan kualitas ini sudah berbeda antara satu dengan yang satu, dan tidak ada titik temu, dan aku juga orangnya idealis banget dengan yang namanya kualitas, nggak akan merubah apapun itu. Itulah intinya, aku nggak bisa cerita benar-benar, aku nggak mau di sini menceritakan detailnya lah. Intinya ya kita Lumiere tutup. Artinya dari pihak manajemen dong yang berarti yang Ya kan ini Lumiere memang milik aku kan, maksudnya ya milik aku juga kan, jadi kita memutuskan ya memang tutup. Ya yang sedih kayak aku sedih sih kemarin Aurel bikin postingan yang ketemu di situ. Iya, ketemu di situ apa jujur sedih. Gak nyangka juga dia akan bikin kayak gitu, padahal dia kan lagi di Korea. Ya gitu aja. Bun, mungkin karena mungkin ekonomi di dunia lagi terserak-serak, jadi mungkin Bunda sendiri mengalami nggak sih kayak kualitas bahan jadinya naik, jadinya mungkin salah satu ya, mungkin dari 10 faktor misalnya. Salah satu nih yang nomor terakhir lah, misalnya aku udah berbulan-bulan mencoba pakai contoh keju lah gitu ya, mereknya yang aku misalnya kita rubah gitu,
tapi rasanya jadi berubah gitu. Terus nanti HPP-nya berubah, nanti apa hal-hal yang bukan hal krusial buat orang lain tapi krusial buat saya, gitu, ngerti gak? Jadi gimana nih jelasinnya juga bingung gitu, makanya aku kalau kalian nanya kayak gini aku tuh bukan nggak mau jawab gitu, tapi ya aku hanya bisa bilang bahwa ada alasan internal yang memang tidak bisa aku ceritakan, tapi ya karena orang bingung mungkin kan, Lumiere lagi laris, Lumiere lagi laku, dan sedih banget lah aku dengan ini nggak tadi semua karyawan bisa kumpul kan, cuma beberapa hampir 50 orang aja gitu, yang lain ya udah mencari pekerjaan, karena ini kan udah kita kasih tahu 2-3 bulan sebelumnya, jadi kita kasih tahu bahwa di 31 Juli kita tutup, jadi udah banyak yang dapat kerjaan juga, alhamdulillah. Dan tadi lagi mikir sama yang masih ada, yang masih setia sama aku, mereka bilang, Bun, yang susahnya ini tuh aku masih nyewa tempat yang di sini ya, kan Lumiere yang lain semua pokoknya udah tutup lah udah. Yang di sini aku masih nyewa sampai tahun depan 2026 September. Jadi kita rencana aku nggak mau becat karyawan aku yang masih ada, kalau udah dapet kerjaan nggak apa-apa, kita mau bikin bakmi ayam. Jadi kita kayak mau jualan bakmi, tadi kita udah kayak tes juga. Mereka aja kesangking, aduh kalau ngomong karyawan aku, mereka benar-benar kayak, Bun bikin sesuatu lagi yuk gitu, kayak maksudnya ini kan tempat masih ada, bikin apa gitu. Ya udah kita bikin aja nih sekarang, mungkin sementara yang kepikir cuma bakmi, karena bakmi Nguteng kan orang pada selalu nanyain kapan sih dijual, dari tahun lalu dipromoin tapi nggak pernah dijual. Ya mungkin kita, dan aku tuh orang tahu kalau aku jual makanan itu selalu aku tutup bukan karena udah nggak, bahasa kasarnya udah kayak nggak ada pembelinya gitu, selalu tutupnya tuh karena hal yang menurut aku ya udahlah ya. Jadi gitu, jadi kayaknya kita akan jualan bakmi. Mungkin ada indikasi nggak sih lanjut bakmi ini mungkin laris, banyak yang mungkin akan mencoba membuka lagi. Pokoknya kalau aku nanti akan jualan lagi, aku nggak mau bekerja sama, aku pokoknya mengerjakan pekerjaanku tuh sendiri gitu, intinya. Karena aku tuh kayaknya aku tuh orang idealis pertama, dan aku tuh mungkin karena seniman, bukan pembisnis tulen gitu, jadi bagi aku tuh kualitas nomor 1. Terus kalau jual nggak mau mahal-mahal, kalau kerja sama orang nanti takutnya akan berbeda visi dan misi. Tapi kalau orang pun punya pembisnis punya visi misi yang berbeda, itu pastinya wajar juga kan ya gitu. Jadi kita nggak bisa salahin siapapun, tapi kalau nanti pokoknya suatu saat aku mau bikin usaha makanan lagi, aku maunya 100% aku kerjain sendiri. Jadi ini bakmi bener-bener aku, investornya adalah timku yang tadi yang berapa orang gitu, bukan investor mereka, sorry, partner. Investornya ya saya, partnernya mereka nanti mereka akan bikin kayak kita mau jualan bakmi, mau ini jadi ajang promo dong ini, jualan bakmi, kamu promoin ya, bakmi sama ada es campur, itu doang sih yang baru kepikiran. Ya artinya ini semua untuk mereka kan, artinya Iya, mereka karena kan belum, karena yang dari tanggung jawab kamu lah nggak, bukan tanggung jawab aku juga, mereka juga nggak minta aku untuk bertanggung jawab. Aku kasih tahu orang tuh 3 bulan sebelumnya, jadi nggak langsung kita tutup ya bulan depan, jolim banget gitu ya, nggak juga. Jadi mereka udah 2-3 bulan yang lalu yang di 15 outlet itu kita kasih tahu bahwa kita akan tutup gini-gini, silakan kalian ngelamar di tempat lain. Dan semua yang bertahan di sini yang benar-benar dari tahun 2019 sama aku, jadi kayak udah kita udah bestie gitu. Jadi mereka nggak mau, ayo Bun kita bikin apa lagi. Mereka tuh selalu percaya kalau aku jual sesuatu tuh pasti laku katanya, cuma ada aja gitu. Bun mungkin juga Awal kocok sih ada ya. Lumiere itu dulu gimana? Oh bukan pecah kongsi, memang ini aku
dengan partner kita, tapi kita nggak ada masalah ya, karena partner aku ini luar biasa baik, hanya tidak sevisi misi aja. Dan nggak ada masalah, maksudnya berantem atau apa, nggak ada. Mereka apalagi partner aku ini salah satu atau dua orangnya ini kita kenal baik gitu, dan kita masih baik banget. Justru dia yang bilang, San, lo kalau bisnis tuh sendiri deh, karena lo tuh idealis banget dan semau lu, dalam maksudnya kayak mau harga berapa, maunya nggak mau ganti, pokoknya orangnya tuh saklek kalau yang namanya barang gitu. Sedangkan kadang-kadang kan kalau kita mau jualan harus ada yang di adjust ya. Aku tuh enggak gitu, tipe yang kayak nggak bisa begini ya, harus rasanya sama kali gitu. Jadi ya emang harus, kalau suatu saat buka usaha ya harus sendiri aja. Bun, Partnernya kalau- dari kalangan public figure juga atau punya bisnismen? Oh enggak lah, nggak ada public figure. Aku nggak mau kerja sama, aku nggak mau punya kayak enggak, pokoknya enggak. Itu salah ngomongnya. Bun, Anak-anak nggak mau ngambil alih. Siapa misalnya? Iya. Aku belum tahu, sempat kayak pertanyaan kamu bisa baca orang ya Pak? Sempet tadi jam pagi lah gitu, pas aku ada ngepost sedih gitu kan. Tadi aku lupa jam berapa, tuh si Aurel ngomong di grup, ntar kita bikin lagi yang lebih enak Bun gitu. Ada ngomong kayak gitu sih gitu. Tapi ya Lumiere ini kan punya aku, namanya juga brandnya punya aku, full punya aku. Ya mudah-mudahan kalau nanti Aurel mau buka lagi Lumiere, tapi kan pasti nggak mudah ya, maksudnya. Tapi dia ada WA gitu, membesarkan hati kayak, tenang Bun, nanti kita bisa bikin lagi lah, jangan sedih gitu doang sih. Tapi itu juga cukup membesarkan hati aku. Bun pernah mengalami ini nggak sih Bun, kayak gak laku, pernah mengalami seperti itu nggak sih? Belum, makanya alhamdulillah. Bahkan ini demi Allah boleh tanya ke semua karyawanku, 2 bulan ini semua yang ke Lumiere di PIM atau di mall-mall ya, kalau di sini di outlet ini aku nggak, memang kita pokoknya kita tuh lakunya di mall aja, di semua mall tuh kita tuh laku banget gitu. Jawabannya gini, udah nggak niat jualan ya Mbak, kok cuma jualannya sisa crispy puff sama apa Neng? Roti ya, sama roti doang. Baru aku baru beli. Gitu. Nggak ada bola. Bunda udah gak niat ya ngomong gitu, padahal bukan gak niat. Beberapa harga ya ini ada yang naik, terus aku nggak mau ganti gitu, intinya gitu. Jadi aku nggak jual, aku mendingan gak jualan daripada harus ganti. Kualitasnya. Betul, asal ada yang bisa sama, aku coba enak baru. Tapi bisa nggak? Artinya Lumiere tetap, tapi dengan versinya Ashanti dan tapi ada tambahan. Kalau memang ini kan brand 100% milik aku, cuma ya aku nggak punya apa-apa aja kan, nggak punya, cuma punya brand doang kan. Jadi ya mungkin aja terjadi kalau misalnya, doain aja kalau memang. Tapi aku nggak mau, kan aku udah bilang aku nggak mau nyari investor, aku nggak mau. Kenapa? Oke, aku kasih tahu satu lagi. Kenapa aku juga kan bisa aja Bun bikin, udah orang punya bunda sendiri ya udah kerja sendiri aja. Di 2 bulan yang lalu aku habis kena musibah, jadi adalah ya, makanya aku tuh sebenarnya orangnya kan gak gampang menceritakan hal-hal kayak gini ya kalau nggak ada masalah ini gitu aja. Pokoknya aku habis kena musibah, jadi habis kena uang besar juga gitu. Jadi itu yang membuat aku tidak memutuskan tadinya untuk menjalankan sendiri dulu gitu. Bun, tadi kan di awal seperti katanya ada ditipu juga sama orang. Apa itu ada satu tahu? Oh iya itu betul, tapi bukan urusan Lumiere, itu urusan yang pribadi. Karena aku sering ketipu kan memang ya, ketipu uang ya maksudnya. Berapa Kayaknya imbas ke penutupan Lumiere ini juga sih Bun. Kenapa? Karena berimbas ke penutupan Lumiere. Iya, gara-gara orang itu yang harusnya tadinya aku pengen ngejalanin ini sendiri gitu kan, udah punya full sendiri, jadinya ya nggak bisa. Berapa Bun jumlahnya? Miliaran. Kan ini jadi ke arah yang lain, ini janganlah. Udah lagi diproses soalnya, jadi aku proses ke kepolisian udah 3 bulan nih, belum ditantang. Laporan di mana masalahnya? Tanah ya Bun.
beda lagi itu, aduh. Beda lagi, Bu. Bun, ini udah dilaporin, berarti udah bikin LP di Udah, ada aja nggak boleh. Fokusnya Lumiere aja, fokusnya aku jualan bakmi aja. Bun, kalau kemarin kan soal tanah ini apa Bun di sana? Ini sendiri lah, pribadi karena kebodohan saya. Karena aku tuh lagi hektik banget sama, mungkin nggak kelihatan aja ya, aku lagi stres banget sama namanya ambil S3 itu ternyata tidak semudah yang aku pikirkan, apalagi ngambilnya juga di salah satu universitas yang menurut aku kalau aku bisa lulus S3 di sini, aku harus jadi presiden, guys. Aminin dong. Amin. Jadi mungkin aku akan lulusnya lebih mundur lagi aja, cari alasan aja. Kayaknya akan mundur tapi ya nggak tahu ya, kita lihat. Tapi pelakunya tahu ya Bun? Orangnya. Ini gimana nggak tahu sih. Lumiere ini bakmi Lumiere. Mas Anok seperti apa sih Bun menjadi garda terdepan untuk Bunda? Aduh, Masya Allah ya. Aku tuh mungkin aku dikasih cobaan di hal lain, tapi aku dikasih Allah kasih aku, kayaknya memang bener ya kata-kata kita selalu dikasih cobaan di batas kemampuan kita. Allah tahu yang aku nggak kuat tuh adalah keluarga. Jadi aku alhamdulillah dikasih cobaannya tuh di luar itu, tapi diberikan keluarga yang mulai dari suami, anak, menantu, calon menantu, cucu, bahkan orang yang tidak sedara sama aku di rumah atau karyawan aku yang udah kayak keluarga. Jadi ya disitunya aku yang membuat aku kuat. Jadi cobaannya tuh yang aku masih kuat, artinya yang lain. Tapi Boleh dibilang maaf, boleh dibilang bagus nggak sih Lumiere? Oh enggak dong. Tadi dulu. Enggak lah. Itu kan kalau kita nggak laku ya. Kalau nggak laku baru. Kalau ini kan tutup loh. Ini sewanya masih sampai tahun depan. Mall-mall yang 15 tutup pun masih lama sewanya. Dan produknya dicari orang. Kamu pernah nggak misalnya tanya deh nanti customer Lumiere, nggak ada sih yang tutup ya. Maksudnya kamu boleh tanya karyawan aku nanti kamu wawancara nih gitu. Lumiere tuh banyak 2 bulan ini nanti apa komen? Kamu buka komen aku di TikTok sama komen aku di IG, semua jawabannya banyak banget yang pantesan kalau ke Lumiere udah nggak ada barang. Pantesan kalau ke Lumiere jualannya cuma roti sama puff. Padahal kita ada banyak banget produk. Bun Untung mempertegas apa gitu? Apa? Jadi Lumiere untung apa? Mau aku kasih tahu om? Jangan Boleh, boleh. Pokoknya Lumiere, Nana mana orang finance dulu? Nana. Oke, yang turun nanti itu. Oh jangan di. Oh ya boleh sih. Ini adalah orang finance aku. Iya dia bisa jajan. Omsetnya Lumiere luar biasa kan? Tiap tahun. Nah, udah sudah segitu ya. Jadi Lumiere nih banyak banget yang kaget karena maksudnya kita masih laku banget, masih banyak banget tuh nggak boleh semua. Saya masih bahkan aku baru jualan 2 bulan yang namanya Lumi Bread keju, baru 2 bulan. Enak banget. Itu sampai teman-teman influencer food blogger, ada chef teman-temanku chef yang kayak istrinya Nura tau kan mamanya Rasya, mama sambungnya Rasya itu sampai nelfon katanya marah-marah sampai nelfon, Mbak ini sebenarnya dijual apa enggak sih si Lumi cheese bread ini, sampai kayak gitu karena emang nggak ada barang. Pokoknya aku nggak ada barang gitu. Udah 2 bulan ini tuh barangku tuh kadang-kadang enggak karena gitu. Udah jangan nanya yang makin jauh dari situ lah. Bun, Ya. ketika memutuskan Mas, ini dikit dong mas. sebelum memutuskan untuk berbisnis kan pasti ada resiko yang kayak seperti ini Bun. Sebelumnya udah dipikirkan belum sih Bun? Enggak, jujur dulu tuh kan
kenapa dulu ngambil S2-nya bisnis? Karena emang aku tuh pas aku belajar, jiwaku tuh memang ternyata aku jago di membuat, aku suka makan, aku tahu makanan enak, aku jago menciptakan sesuatu, tapi kadang-kadang aku nggak bisa mengejas. Aku tahu nih kelemahan aku nggak bisa mengejas yang mana yang harus mungkin kita harus bisa terima lah kalau misalnya ini diturunin sedikit atau ini harusnya diganti sama ini. Nah itu kan adalah idealis aku ya, itu yang tidak sejalan. Kalian emang bakalan nayangin semua full nih aku omongin kayak begini? Gue tapi nggak merasa bersalah dengan idealis kita sendiri. Enggak. Yang menyebabkan. Enggak. Keputusan aku untuk keputusan aku ini aku tidak menyesal karena aku bangga sama keputusan. Aku bangga dengan yang aku lakukan. Total ada berapa outlet Bun sama jumlah karyawan yang kena layoff? 15 outlet tadi pas lagi pedagang. Kalau mau sampai 200 karyawan, 15 outlet. Yang di Jakarta aja atau yang di luar juga? Sama luar kota. Kita kan emang lumayan nggak ini memang baru 5. Artinya bukan karena bangkrut, tapi karena tidak ada kesepakatan Jangan antara dong, pihak jangan. manajemen. Nah, artinya tidak ada kesepakatan dengan Pokoknya pihak. iya kita berpisah. Aku tadinya berdua bersama, bukan bersama ya bersama. Kita memutuskan untuk tidak bersama lagi. Jadi dan dengan baik hati mereka memberikan balik nama Lumiar ini buat aku. Jadi kenapa aku juga nggak memperbesar ini karena nggak ada berantem, nggak ada masalah yang mereka rebutan nama atau apa. Baik sekali kok partner aku ini. Cuma memang kita tidak sevisi misi. Itu aja. Jadi bukan masalah bahkan tidak ada mereka nama Lumiar mau diambil, nggak ada. Pure benar-benar. Hah? Visinya mana? Keren juga kawannya. Visi aku mempertahankan kualitas rasa yang aku jual dari awal. Visi aku bisa memberikan customer Lumiar aku yang mereka inginkan dari awal mereka beli. Jadi kayak 2-3 bulan ini banyak banget yang kayak 4-5 bulan ini, Bun kok rasa puffnya beda, Bun kok lavanya beda gitu, Bun kok ininya beda. Dan tanpa mereka ngomong pun ya aku udah tahu. Dan ternyata kan tidak bisa berjalan bro kalau berbeda. Itu aja sih jadi nggak ada Lumiar. Jadi benar kamu juga gitu, gak menutup kemungkinan dengan adanya Lumiar. Dan aku sebenarnya belum ngobrol juga dengan anak-anak, tapi saat ini aku belum jujur aku lagi ada masalah yang lain yang aku belum bisa, otakku tuh belum bisa mikir panjang saat ini. Ya aku berpikir untuk kita tutup dulu aja deh gitu. Tapi kalau misalnya Lumiar nanti akan buka lagi ya terus, tapi ya kalaupun akan buka lagi 100% akan saya jalankan sendiri. Mungkin kalian ada yang menjadi kan nggak mau investor ya, Kerja aja di ke situ. Mitra mungkin Bu. Tanggapan Mas Anang gimana Mbak? wah dia siap paling. Yaitu masalah penutupan ini pun aku sempat cekcok karena menurut dia tadinya dia nggak percaya gitu. Maksudnya 6 bulan yang lalu dia nggak percaya bahwa kalau ini diginiin tuh orang akan orang akan tahu. Tuh dia nggak percaya. Dia pikir kamu tuh juga harus punya harus berpikir bukan hanya dari segi kamu yang punya brand, kamu yang dengan kamu yang nggak mau kualitas harus sama dan lain, kamu harus pikir dari segi lain. Pas orang banyak yang merasa ininya kok ininya gini nih, akhirnya dia bantu on kamu. Bun, Bun, nama bakmi udah kepikiran belum? Brandnya? Itu aku belum ada karena ini semua signage masih Lumiar untuk ngeganti secepat itu. Dan aku buka karena aku juga nggak mau mereka biar nggak kerja lama, jadi aku minggu depan udah buka bakmi. Harganya berapa? Hah? Pokoknya kalau Bunda jualan tuh nggak akan mahal. Nah, ya harga bakminya ada 5 bakmi sama ada 3 es campur. Enak banget. Tapi Ini dibalik kesedihan ada promo juga ya.
Tapi masih buka apa sampai sekarang Lumiere apa aja Bun yang dipertahankan? Semua tutup. Tapi tim juga beberapa muka di Instagram kan masih ada. Nah, kalau kan aku bilang Lumiere semua tutup, nggak ada udah. Ini aja. Kalau di mall kan mungkin sama partnerku diganti dengan brand lain ya. Kalau ini kan karena aku yang di sini dan masih sampai September tahun depan, maksud aku nggak jualan apa-apa kan sayang kan. Jadi aku jualan bakmi aja. Bun, Tadinya mau jualan yang lain cuma yang kayaknya bakalan laku tuh lihat uteng di dapur bakmi uteng. Karena bakmi uteng ini setiap tamu yang datang semua nyobain bakmi uteng. Kan kalian tahu kan Mas Anang di FB gimana masakan uteng udah terbaik deh pokoknya. Ya kan? Jadi mungkin akan aku buat brand masakan uteng. Mungkin ya, belum nggak nyampe, belum mikir sampai siapa lah, itu customer datang. Kalian buat siapa buat tidak? Oh bukan. Siapa tahu ada yang belum tahu, kalian bisa nanya. Karena banyak banget yang yang menyayangkan kalau Lumiere itu. Oke. Kecuali ada yang komen, lah emang gak enak, lah emang gak laku, tambah boleh kalian ngomong kayak gitu. Ini gak ada satupun komen kamu. Aku bacain kan, aku baru bener-bener kayak bacain komen tuh baru kemarin bacain di TikTok maupun di IG. Gak ada, semua menyayangkan. Bun kalau bisa balik Kesehatan Bunda seperti apa Bun? Dengan adanya Aku udah 2 kali ke psikiater, jujur, karena penyakit nggak bisa tidur tuh muncul lagi. Akhirnya aku udah di sleep study pun kemarin di rumah sakit, hasilnya ya nggak ada, memang stres akut aja gitu. Karena aku tuh stres akutnya kayak gini loh, kayak aku kan tahu karyawan aku tahu ada yang aku tahu anaknya, ada yang aku tahu juga misalnya dia anaknya 3. Kalian tahu kan cari kerja sekarang gampang, enggak kan, susah gitu. Terus kayak belum lagi dengar kayak gila poin tuh enak banget loh, masa sih lo tutup kata-kata yang bikin stres. Belum lagi aku juga lagi ada salah ini, belum lagi aku kapan nih udah di grup kampus, ayo Bunda Asanti kapan turun penelitian, udah kayak aku yang lagi di ya aku udah ngobrol sama psikiater, katanya memang kamu lagi stres tingkat tinggi aja gitu. Jadi makanya kalau ini mau healing sama cucu, dititipin cucu sama kakak sama abang, udah tuh bawa cucu deh. Aku lagi di Korea biar Bunda nggak terlalu stres. Habis ini siang ini mau bawa mereka aja, mau bawa mereka keluar kota. Bun, Aduh, lagi sedih gini jangan ceritain itu deh Mbak. Kayak gini aku lagi lemes. Walaupun mengingat perjalanannya nggak begitu mudah, ketika COVID pun yang lain pada tutup, Bunda malah tetap masih bertahan ya Bun. Bisa dikatakan tahun ini tahun terberat. Nanti dibalik kamera, kalau aku COVID buka 2 bulan, 2 bulan aku buka, tutup sebulan karena COVID. Pas buka lagi, orang ngantrinya ngelingker. Orang waktu itu online juga gila-gilaan dan nggak ada main, nggak ada waktu. Pokoknya 2019 sampai 2025 ini ya walaupun nggak mungkin 3 tahun pertama tuh wow banget ya, tapi di 3 tahun terakhir ya orang kalau lihat penjualannya Lumiere orang ini loh, wah gitu. Saya Lumiere tuh laku lah. Tapi ya udah ini ulang-ulang dulu. Bun, Bun, Update. apa sih yang dalam hidup ini yang Bunda cari? Kepopuleran udah, materi udah, terus kemudian bisnis sudah pernah dijalani. Terus sekarang lagi memilih apa yang dicari dari hidup? Semua kan udah aku rasa, maksudnya kayak Masnya tadi bilang ya, udah anak, cucu, suami, apalagi sih yang mau dicari. Alhamdulillah, aku tuh tipe orang yang nggak pernah punya rasa iri orang mau lebih, karena aku selalu melihat yang di bawah aku juga banyak. Aku tuh orang mau punya lebih dari aku, makanya kalian aku susah, aku seneng, nggak pernah tahu juga karena aku hidup tidak memaksakan diri. Aku lagi nggak ada uang, aku
mengetatkan ikat pinggang, aku lagi ada, karena aku punya traveling aku bisa apa. Jadi aku tipe orang yang nggak harus terlihat ya aku begini atau aku begitu, jadi hidupku nggak capek gitu. Tapi purposeku apa, aku ingin di umur aku yang aku udah mau 42 tahun, aku ingin bisa bermanfaat buat orang lain. Kalau buat diri aku insya Allah udah cukup. Aku ya kalian tahu lah di beberapa tahun terakhir sakit ini sakit itu, dan di 2 tahun ini aku bisa sehat walafiat kayak gini tuh apalagi sih yang aku mau. Kalau aku lagi sholat, kamu udah dikasih sehat, udah dikasih kayak begini, keluarga kamu udah ini, udahlah gitu, mau minta apa. Aku bisa bermanfaat buat orang lain. Aku ngambil PSDM juga, aku bisa bermanfaat nantinya ilmuku buat orang lain. Udah nggak pengen main-main. S3 Ya itu kan ya, artinya berarti kan bisa aja aku ngambil S3 kalau cuma untuk gelar nih, ambil aja S3 pokoknya nanti udah ada gelar yang online misalnya apa, ambil aja S3 di mana gitu kan bisa aja. Kenapa aku ngambilnya di UNER? Karena iya aku mau cari ilmu di situ. Aku punya tantangan yang kayak kalau aku bisa sampai lulus di situ, dari situ ya ilmuku harus bisa bermanfaat buat orang lain. Oke. Bun, tadi kan Bunda bilang karyawan sebelumnya sudah diinformasikan Ya. 3 bulan sebelumnya, dan sudah ada yang beberapa mendapatkan Bukan pekerjaan. beberapa, ini hebatnya ya. Beberapa staff kitchen aku, mereka cerita, kan kita masih baik. Bun, kalau kita ex-Lumiere, kita apply di kitchen lain, kita diterimanya gampang. Ini tuh benar-benar testimoni dari mereka. Kenapa? Aku bilang, kok bisa gitu? Iya, mereka bilang, wah, udah Syabri sih kuenya enak banget. Kenapa kok? Kalian udah, dia kasih penjelasan, langsung diterima. Aku tuh dengar mereka ngomong gitu lumayan bahagia juga sih. Nah, bagi yang karyawan belum dapat Itu yang pekerjaan, belum, bukan karena mereka belum dapat kerjaan. Memang mereka nggak mau cari kerja karena mereka merasa Bunda nih pasti akan iya akan ngapain lagi nih, nggak tahu nih. Contohnya bakmi ayam ini gitu, ya nggak tahu juga ya. Mudah-mudahan artinya mereka setia untuk Oh. menunggu gebrakan dari tuh, Bunda. itulah yang masya Allah banget. Dan kayak tadi ya, lihat mereka itu udah sedih deh semuanya. Boleh nanti Bu, karyawannya wawancara sama Bunda di depan karyawan Bunda ya. Mau nggak dia? Ada siapa yang Ngobrol pengalaman bareng. Hai, aku lihat ada. Coba Umi, Dua kayak Bu, 3. ciwi-ciwi, sama Umi, Iman, kami Umi ya, Umi, Iman, Posisi enak banget ini. Dinda, sini. Tapi nasib Ojan aman ya, Bun? Ojan tidak aman karena Ojan yang memberi info ke teman-teman terus tuh dia adalah cepu Ojan. Ojan tuh kesayanganku loh. Ya, Jan? Ojan tuh kesayanganku. Aman nih Ojan. Gak semua public figure mau terima wartawan lo kerja. Iya. Betul, Bun, betul. Kalau enggak bahaya ini. Jangan nangis dong, Jan. Nangis lah dia. Nangis. Udah. CCTV kemana Bun? Apa? Berarti mie ayam Ojan dong, Bun. Ini Oke, namanya Iman, Mas, Mbak. Dinda. Ini Umi. Nih, udah dari tahun 2020, Mam. Ceritain dong, Mas, pengalamannya selama kerja sama Bunda. Awas. Ya tentunya waktu pertama itu waktu zaman COVID ya. Aku waktu itu putus kuliah dan waktu itu untuk mencari pekerjaan itu susah pada tahun 2020. Jadi kebetulan ada lowongan nih di Lumiere kan. Terus yang saya tahu itu tuh Lumiere menerima online, gak memandang mau kamu gimana gitu kan. Alhamdulillah saya terima dari tahun 2020 dan alhamdulillah sampai sekarang banyak banget pengalaman yang udah saya dapat dari Lumiere, dari Bunda juga, banyak
didikan yang oh iya ternyata gini ya. Mas Iman megang apa namanya jobdesknya apa sih? Aku di Central Kitchen. Bun mukanya mirip Ajril ya. Adiknya Jill. Itu sekarang Mas Iman sendiri udah ada kerjaan apa tetap sama Bunda stay? Bikin bakmi bilangin. Aku sampai sekarang masih sama Bunda sih. Alasannya Karena satu passionku karena masak, yang kedua memang mungkin hati aku masih di sini. Ya bukan karena aku man. Ya tentu karena Bunda dong. Banyak boleh Mbak. Sebagai Kalau aku perjalanan bisa kerja di Lumiere itu pas dari zaman Covid aku kena PHK di kerjaan sebelumnya. Kayak acara TV lu. Gak apa-apa Bun. Awas ya nggak ditayangin bikin mereka terkenal. Ini tayang. TV semua pun. Iya terus. kamera mbak. Terus aku tuh sama perjalanannya hampir sama kayak Kak Iman. Aku nyari-nyari loker karena kayak emang di zaman Covid itu kan susah ya. Kayak aku juga sedih. Aku buat keluarga. Ternyata Lumiere nerima gitu. Masih mau nerima karyawan padahal dengan situasi yang sangat mengguncang, padahal aku aja kena PHK di kantor sebelumnya, tapi Lumiere mau nerima karyawan dengan keadaan yang masih sedih banget. Terus Ada ini dulu bar, jangan bar ya. Iya. Di sini bar dulu bikin apa-apa itu masih kayak sekarang suruh bikin minuman apa jago apa. ya, aku juga sampai sekarang bertahan di Lumiere karena aku cinta sama Lumiere, terus aku juga ngerasa nyaman kerja di sini. Keluarganya tuh dapat banget, dan Bunda tuh nggak pernah membeda-bedakan mau keluarga atau karyawan tuh semua disamaratakan sama Bunda. Jadi kayak aku nyaman banget kerja di Lumiere. Sedih pun Tetap stay ya kak. Bikin es sekarang, apa es campur. nggak apa-apa, yang penting aku masih kerja sih. Umi, kalau Umi gimana? Kok kenal? Kan Janjian tadi ya? Kan Ibu udah kenalin. Kenalin. Aku sama persis dengan Bang Iman dan Kak Tia. Bagian apa kamu? Aku sebagai admin dan justice. Jadi awal pertama kali aku di sini di Lumiere ini pada saat Covid juga, yang benar-benar kita semua tuh susah untuk mencari pekerjaan. Namun Bunda berani membuat lowongan pekerjaan buat orang-orang yang benar-benar butuh kerjaan gitu. Dari awal kita berjuang bareng, dari rame terguncangnya Lumiere sampai detik ini yang mungkin kita nggak nyangka sih, tapi saya berharap Bunda masih mempekerjakan kita semua di sini, dan terima kasih banyak buat Bunda sudah mau menerima kita semua di sini sebagai karyawan, dan salut sama Bunda walaupun kita lagi di bawah, tapi Bunda masih mempertahankan dan memikirkan kita supaya kita semua tidak keluar dari sini gitu loh. Jadi kita bertahan di bakmi gitu ya. Di Butai. Iya, bakmi itu. Bun, bisa dikatakan tahun ini tahun terberatnya Bunda Wah, secara Nggak boleh nggak. Ini akan aku tuh yakin kita semua tadi ngobrol yakin. Dan mereka tuh tadi pas kita ngumpul bareng gitu kayak aduh ini bakmi paling 1-2 bulan udah pasti akan bikin sesuatu yang lebih hebat lagi. Terus ada yang bilang kalau bakminya laku gimana katanya, kita buka di beberapa cabang. Enggak aku bilang nggak mau kan itu butuh cari dana lagi, investor lagi. Nggak mau, aku mau buka ya kalau laku ya udah di sini aja gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi mereka bilang
ya tadi adalah yang kita nggak bisa bahas, kita sebenarnya ada sih pikiran kayak apa kita bikin gini cuma itu kayak omongan karena kita tadi lagi kumpul, yang jelas sekarang kita fokus dulu lah sama Mbak Ami sama campur ya. Oke. Terima kasih Mbak.